Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nah, eee, dalam beberapa video ke depan ya, saya akan, membahas tentang NLP ya. NLP, nah sekedar introduction sedikit saja. NLP adalah suatu bidang bidang dalam artificial intelligence ataupun computer science yang membahas tentang interaksi antara manusia dan mesin dalam hal bahasa gitu ya, baik itu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk speech gitu ya. Nah, itu aja introduction-nya. Nah, oh ya, dalam video kali ini kita dalam dalam membahas NLTK ya, dalam membahas NLP maksudnya, kita akan banyak memakai library NLTK ya, Natural Language Toolkit gitu ya. Nah, apabila kalian belum menginstal NLTK, silahkan kalian install NLTK ya, kalau nggak ya kalian search aja di Google atau mungkin pip install NLTK kayaknya ya. Kemudian nanti setelah kalian install NLTK ya, di sini saya sudah menginstal NLTK ya, sudah. Nah, kalau misalkan kalian sudah menginstal NLTK, kalian perlu mendownload modul-modul yang dibutuhkan gitu ya. Dengan cara kayak gini, nltk.download. Nah, nanti muncul, oh ya, import dulu NLTK-nya, import NLTK, kemudian download, dan akan muncul, mana? Kok nggak muncul ya? Nah ini, jadi akan muncul ini, kemudian kalian download package ataupun modul yang akan kalian butuhkan, gitu ya. Nah, eh, sekarang bahasan kali ini adalah tentang tokenization. Apa itu tokenization? Gitu ya. Tokenization adalah suatu proses memecah ya, atau breakdown breakdown some text into pieces ya for analysis gitu. Jadi kita eee, memecah suatu teks menjadi beberapa bagian ya. Bagian itu bisa berupa kata ataupun sentence gitu ya, kalimat atau mungkin bahkan paragraf gitu. Nah, biasanya kita melakukan tokenisasi untuk dianalisis lebih lanjut nanti data tersebut, kayak gitu. Misalkan mencari, kata yang paling banyak ataupun, kita menganalisis per sentence dan sebagainya. Intinya untuk analisis gitu ya. Nah, di sini saya akan dulu meload suatu data ya. Nah, ada satu data di NLTK itu ya, dari Gutenberg ya, dari modul Gutenberg from NLTK dot corpus import Gutenberg ini ya kalau nggak salah. Kemudian kita akan meload suatu teks ya, Gutenberg raw black pums. Jadi ini suatu apa ya, pums. Nah ini teksnya kalian lihat. Nah, ini ya, ini adalah teksnya ya, semacam puisi gitu ya, syair. Nah, kita akan melakukan tokenisasi terhadap teks ini. Ya. Kita akan mencoba melakukan tokenisasi dalam per kata dan per sentence gitu. Nah, di NLTK ada suatu function yang namanya itu word tokenize dan sentence tokenize untuk melakukan tokenisasi dalam bentuk word atau dan sentence ya. Jadi kita import suatu functionnya from NLTK, import word tokenize dan sentence tokenize ya. Nggak ada ya. Kalau salah sense tokenize. Nah itu ya. Nah caranya simpel sekali. Kita coba ya. Nah kita masukkan teksnya ya. Kemudian language-nya gitu. Nah kita ini kan ada language Inggris ya.
People sit down and write, Inggris ya. Nah, kita akan tokenize this text ya dalam ke dalam kata-kata dengan function ini. Text, nah kayak gini aja, dan run, dan begini hasilnya ya. Jadi si teks ini kita tokenize menjadi per katanya ya, per word-nya gitu. Kayak gitu. Nah, bagaimana si word tokenize ini dia melakukan tokenisasi ya. Ya, ini adalah apa ya, hal yang standar dalam melakukan tokenisasi dalam bentuk word. Seperti misalkan word itu dipisahkan oleh white space gitu ya. Atau juga mungkin dipisahkan dengan apa ya, dengan koma kayak gitu. Jadi bisa berbagai pattern ya untuk memisahkan suatu teks ke dalam words gitu. Nah, jadi si autoclass ini dia udah punya pattern tersendiri gitu. Kalau misalkan kita ingin membuat pattern sendiri untuk melakukan tokenisasi dalam bentuk word ya, kita bisa menggunakan semacam regex gitu ya. Nah, di NLTK itu ada satu function yang mana itu apa ya? Reject reject tokenize gitu coba ya. Reject tokenization gitu. NLTK. Nah, ini ya, regex P ya. Jadi untuk melakukan tokenisasi berdasarkan pattern yang kita definisikan sendiri gitu. Dengan regular expression. By the way, berbicara tentang regex ya mungkin kalian belum paham. Beberapa dari kalian belum paham, kalian bisa mencoba untuk melihat videonya di list saya ya. Ada itu beberapa video yang membahas tentang reject. Coba kalian cari saja ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi itu ya, apabila kalian ingin mentokenize dengan pattern kalian sendiri. Dan ini untuk mentokenize ke dalam kata-kata gitu ya. Kita simpan ke dalam variabel text word token gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan tokenisasi ke dalam sentence ya. Sama kayak tadi. Text send token. Nah, udah kayak gitu. Tuh ya. Kayak gini ya. Jadi di tokenize di dalam sentence. Sentence itu biasanya dipisahkan oleh titik gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, misalkan jumlah ini kan adalah list kan ya. Kita akan mencoba melihat jumlah elemen di dalam ini. 8.200 dan ini 355. Oke, jadi ada 355 di dalam teks ini. Dan ada 8.239 word di dalam teks ini. Itu termasuk word yang duplikat ya. Jadi kalau misalkan ada kata n 2 kali, ya itu masuk gitu. Jadi bukan unique word gitu. Oh ya, sebenarnya ada lagi ya. Kan dalam melakukan tokenisasi itu kan tergantung dari teksnya ya. Mungkin setiap teks itu kita perlu melakukan satu tokenisasi yang berbeda gitu. Misalkan teks tweet, teks tweet, teks tweet itu kan dia mempunyai pattern tersendiri kan ya. Nah, si NLTK itu dia menyediakan suatu function untuk melakukan tokenisasi terhadap suatu teks Twitter gitu ya. Coba apa namanya ya? Twitter tokenization NLTK. Mana ya? Nah, ini tweet tokenizer. Tweet tokenizer. Ini untuk melakukan tokenisasi terhadap suatu teks tweet gitu ya. Karena kan tweet itu dia mempunyai pattern yang unik gitu ya. Kayak ada add kayak gitu dan sebagainya.
Nah itu bisa di-handle oleh function ini. Kayak gitu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.